Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Jumpa kembali bersama saya, Pendeta Ong Handoko Kurniawan, dalam program Petunjuk Kehidupan, persembahan dari channel 5M. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kita, saudara dan saya hari-hari ini. Firman Tuhan untuk episode ini diambil dari kitab Mazmur 51 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Saudara terkasih dalam Tuhan, seorang narapidana dapat memperoleh remisi, antara lain karena dianggap berkelakuan baik selama berada di dalam penjara. Kelakuan baiknya akan membuahkan pengurangan hukuman terhadap dirinya. Demikianlah sistem pengadilan di dunia. Namun berbeda dengan anugerah Allah. Anugerah Allah bekerja sebaliknya, berbeda dengan sistem pengadilan dunia. Allah mencurahkan anugerahnya justru ketika kita durhaka dan tidak mampu memperbaiki diri dengan kekuatan sendiri. Daud menyadari hal itu. Ketika ia berzina dengan Batsheba, ia sedang berada di puncak kejayaan sebagai Raja Israel. Bangsa Israel mengenalnya sejak ia menjadi pahlawan kecil yang secara mengejutkan berhasil menumbangkan raksasa Goliat. Daud juga memimpin pasukan Israel ke dalam berbagai kemenangan demi kemenangan, sehingga ia sangat dielu-elukan oleh rakyat Israel. Ketika akhirnya Daud menjadi raja, ia juga mencatat prestasi yang mengesankan. Daud berhasil mengembalikan tabut Allah yang dirampas oleh bangsa Filistin ke Yerusalem. Daud meraih banyak kemenangan, dan Daud juga menunjukkan kebaikan yang tulus kepada Mephiboset. Akan tetapi, saat Daud bertobat dari dosanya, ia tidak mengutip ataupun mengungkit satupun pencapaian itu sebagai senjata untuk merayu Allah agar mengurangi hukumannya. Sama sekali tidak. Daud tidak melakukan hal itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada sebuah hal yang menarik. Dalam doa pertobatannya, Daud berseru, "Ya Allah," bukan dengan kalimat, "Ya Allahku." Mengapa demikian? Apa yang bisa kita pelajari? Ketika Daud berseru "Ya Allah", karena Daud menyadari betapa dosa telah merusak hubungannya dengan Allah. Ia kehilangan keberanian untuk mengakui Allah sebagai miliknya. Karena itu, Daud berseru dengan "Ya Allah". Daud hanya meminta belas kasihan, kasih setia, dan rahmat Allah yang maha baik. Daud sadar bahwa kebaikannya selama ini tidak berguna untuk meringankan dosa. Hanya anugerah Allah yang sanggup mengampuni dan menebus dosanya. Saudara terkasih dalam Tuhan, apakah saudara sedang bergumul atas sebuah pelanggaran atau dosa hari-hari ini? Dan saudara merasa harus menebus semua itu dengan melakukan perbuatan baik? Tentu saja perbuatan baik tetap harus kita lakukan. Namun berhentilah bergumul dengan cara seperti itu untuk mengalami pertobatan dan beroleh pengampunan. Ikutilah teladan pertobatan Daud. Karena dosa tidak dapat diringankan oleh perbuatan baik, tetapi hanya dapat dihapuskan oleh anugerah Allah. Mari satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur untuk pengajaran-Mu melalui episode ini ya Tuhan, yang telah menyadarkan kami bahwa semua perbuatan baik kami tidak akan dapat mendatangkan pengampunan bagi kami atas setiap dosa yang kami lakukan. Kami mengerti sekarang bahwasanya hanya oleh karena anugerah dan kasih-Mu, maka kami beroleh penebusan dan pengampunan. Kami ingin mengalami pertobatan yang benar seperti Daud. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami percaya, kami dipulihkan, dan kami diberkati serta menjadi berkat. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, demikianlah pembelajaran kita melalui episode Petunjuk Kehidupan ini. Jika saudara diberkati, jadilah berkat bagi yang lain dengan cara membagikan link channel ini kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sehat selalu, serta senantiasa aman dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa.
di dalam segenap aspek kehidupan saudara. Terus bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.